berkolaborasi, bekerja sama dalam mensukseskan PPDB ini. Salah satunya kami adalah berkontribusi terkait dengan data kependudukan. Karena terkait dengan zonasi, tentu yang dilihat adalah alamat. Dan alamat ada di dokumen kependudukan, khususnya di KTP dan di KK. Nah, inilah yang menjadi dasar kita dalam pelaksanaan PPDB ini. Sesuai dengan regulasi untuk tahun ini, bahwa penggunaan data pendudukan itu adalah 1 tahun sebelum pelaksanaan tahun ajaran. Berarti kita melakukan kondisi data atau kita sebut cut off data itu per 1 Juni 2020. Kondisi datanya berarti sebelum 1 Juni 2020, maka warga atau penduduk DKI Jakarta tersebut dapat melakukan proses pendaftaran sebagai calon peserta didik baru sesuai dengan kondisi data kependudukan sebelum 1 Juni 2020. Ini yang harus dipahami betul Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menekankan sekali kepada orang tua murid, calon dan orang tua murid untuk memahami betul bahwa kondisi data ini adalah kondisi data 1 tahun sebelumnya atau sebelum 1 Juni 2020. Walaupun penduduk tersebut sudah terdaftar setelah itu. Sebagai contoh kasus, si A baru pindah ke DKI Jakarta dari Bekasi 1 Januari 2021. Secara administrasi kependudukan, dia adalah warga DKI Jakarta. Tetapi secara regulasi kebijakan terkait dengan pendaftaran calon peserta didik baru, dia belum masuk sebagai warga DKI Jakarta 1 tahun sebelum tahun ajaran atau sebelum 1 Juni 2020. Inilah sekali lagi saya berharap pada saat sosialisasi informasi Bapak Ibu dari tingkat SD, SMP begitu dapat menginformasikan kondisi atau cut off data ini. Contoh berikutnya, Bapak Ibu, seorang orang tua murid tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit. Dia sudah tinggal di situ sudah cukup lama, begitu, 2 tahun, 3 tahun, begitu. Berarti secara kondisi data, untuk pendaftaran dia memasuki persyaratan, karena sebelum 1 Juni 2020. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021, keluarga ini pindah ke Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, masih di Jakarta Timur. Kemudian dia ingin mendaftarkan sesuai dengan domisili Matraman. Maka otomatis di PPDB ini dia tertolak. Karena dia baru menjadi warga Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman per 1 Januari 2021. Dia bisa mendaftarkannya adalah sesuai dengan alamat sebelumnya, yaitu di Kelurahan Malakasari, di Kecamatan Durensawit. Dipahami betul Bapak Ibu bahwa kondisi data ini adalah per 1 Juni 2020 atau sebelum 1 Juni 2020. Yang perlu juga diperhatikan Bapak Ibu, pada saat pendaftaran, ya, atau katakanlah ada orang tua murid yang berkoordinasi dengan Bapak Ibu, kemudian melampirkan kartu keluarganya, jangan menjadi default atau menjadi hal utama tanggal cetak KK. Karena tanggal cetak KK tidak secara mutlak mengkondisikan warga tersebut
menjadi penduduk DKI Jakarta. Bisa saja KK tersebut baru dilakukan pencetakan karena rusak ataupun hilang. Contoh kasus, kembali orang tua murid di Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit yang sudah tinggal lebih dari 2 tahun, berarti sudah masuk persyaratan untuk mendaftar PPDB di Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit. Ternyata dia KK-nya hilang ataupun rusak. Dia mengajukan permohonan pencetakan dan baru dicetak tanggal 1 April 2021. Sedangkan dia tidak melakukan perubahan data kependudukan, baik pindah alamat, termasuk pindah alamat. Maka dari kondisi cetakan tersebut tidak menjadi mutlak menyatakan bahwa seseorang itu baru menjadi penduduk DKI Jakarta per 1 April 2021. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pengecekan secara by system inputan data NIK dan biodata yang lainnya, termasuk nomor KK. Berikutnya Bapak Ibu, contoh kasus pengecekan terhadap kondisi data ini, bisa juga nomor KK tersebut, karena nomor KK juga bagian elemen yang diinput di dalam aplikasi pendaftaran PPDB, itu berubah dalam pengertian. Saya masih mengambil contoh kasus Kelurahan Malakasari, Durensawit. Orang tua atau bapak dari keluarga ini ternyata meninggal dunia per 1 April 2021. Nomor KK yang sebelumnya adalah 0011 karena kepala keluarganya atau ayah atau bapak dari calon siswa ini meninggal dunia, maka nomor KK-nya berubah. Karena sekarang yang menjadi kepala keluarga adalah ibunya atau istrinya. Ya. Maka pada saat dia mendaftarkan, nomor KK yang baru ternyata nomor KK-nya adalah unmute lagi. Ternyata nomornya nomor 25, sudah berubah nomor KK-nya. Ini yang Bapak Ibu perlu disampaikan kepada warga apabila ada perubahan nomor KK tersebut, agar warga mengecek kembali atau Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan tim kami di Posko untuk mendapatkan data nomor KK peserta tersebut sebelumnya pada saat sebelum cut off 1 Juni 2020. Karena nomor KK tersebut sudah berubah. Termasuk juga apabila contoh saya masih dalam satu KK dengan orang tua sebelum 2 tahun yang lalu atau katakanlah sebelum 1 Juni 2020. Namun pada saat 1 Januari 2021 saya pisah KK karena sudah berkeluarga dan ada anak yang juga ikut, maka otomatis nomor KK saya juga berubah. Inilah yang nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan tim kami Posko. Ya. Jadi Bapak Ibu ada poin yang pertama tadi adalah cut off ini menjadi dasar sebelum 1 Juni 2020. Ini menjadi dasar pada saat warga untuk melakukan pendaftaran. Kemudian fisik KK atau tanggal cetak KK tidak merupakan hal yang mutlak, atau Bapak Ibu jangan langsung mengkondisikan bahwa warga ini baru menjadi penduduk DKI Jakarta karena tanggal cetak KK-nya setelah Juni 2020. Tetapi Bapak Ibu perlu melakukan cross check terhadap data tersebut, mengeceknya melalui sistem atau berkoordinasi dengan tim kami di Posko. Yang ketiga, bahwa pada inputan data
ada elemen nomor KK. Dan nomor KK ini tidak selamanya tetap. Dia bisa berubah. Salah satunya yang berubah adalah karena kepala keluarga meninggal dunia. Yang kedua, karena terjadi perpisahan kakak atau membentuk kakak baru dengan kondisi alamat yang sama ataupun alamat yang baru. Tiga hal ini yang perlu diperhatikan terkait dengan kakak dan zonasi. Kemudian, Bapak Ibu, kami juga berharap, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, bahwa pendaftaran ini online dan memanfaatkan fasilitas tentunya internet. Jadi tidak tatap muka, diharapkan seperti itu. Untuk menjembatani ini, khususnya tim kami dari Sudinduk Capil dengan Bapak Ibu sekalian,